Mantan suami Clara Sinta yaitu Denny Gustav menuntut kembali hartanya yang memiliki nilai dengan total mencapai 13 miliar. Bukan cuma itu aja, sang mantan juga merasa kalau ia tak diakui selama pernikahannya. Lalu, apa sebenarnya yang mendasari Denny ingin menarik hartanya dari Clara Sinta? Apakah karena ia khawatir dengan hartanya yang tidak disalurkan kepada anak mereka? Rumitnya soal masalah keuangan pun terjadi dengan kisah perceraian Andre Taulani dan Erin yang begitu panjang. Hingga akhirnya mereka memutuskan bercerai dengan damai, meskipun berujung dengan nominal rupiah. Begitu banyak pertanyaan soal kisah rumah tangga mereka yang seolah belum usai, karena masih ada saja yang dikejar. Jika ada kesan soal mengejar harta, apakah itu pertanda jika mereka belum seutuhnya move on? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Ternyata memang ya semua orang tuh ya gak happy kalau ngelihat kita bahagia. Itu udah pasti. Ya kalau kita sedikit banyak uang masuk, orang udah begitu. Nanti giliran kita baru nikah, baru pacaran, lagi happy, bikin konten, julid. Enggak, gue sih happy ngelihat lu bahagia. Ada Tezi, ada Tia. Ya, suami istri akhirnya. Iya. Suaminya pertama kali di sini. Iya. Kita Biasanya angkat, kita sendirian. menyapa biasanya kamu aja. Iya. Kita angkat gelas dulu, selamat datang di Spill the Spill the Tea. Tea. Tezi dan Tias, 2T. Yes, double T. Tias kan aku tahu ya kalau kamu sama Tezi kan ini babak kedua kan? Babak kedua. Yes. Kalau Tezi sama Tias kamu babak Bau kedua. belur. Oh ya, jangan dong ya. Babak kedua juga. Season 2 juga ini. He has kids already. Udah punya 2 loh. Oh iya Tes, kamu nikah pertama umur berapa? 23. 23. Wow. 23, 24 jadi bapak. 27 cerai. Ya. Jangan ditiru ya. Itu kelas akselerasi. Iya. Tapi minimal waktu cerai kemarin kamu nggak ngungkit-ngungkit harta mantan istri kan? Hah? Biasanya tuh ada unfinished business. Gitu ya? Yang begitu-begitu. Sebelum kita bahas, kita spill dulu boleh nggak sih videonya selebriti kita yang dimaksudkan Karen? Betul. Ngungkit harta sesudah cerai. Ya memang dikuasai dia semua. Jadi karena seperti ya rumah, mobil, ada rekening gitu ya. Itu tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Tapi setelah saya lihat kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan. Jadi dari video tadi ternyata mantan suaminya menarik hartanya kembali karena menganggap bahwa Clara Sinta itu tidak fokus mengurus anaknya dan kehidupannya gitu loh. Karena sudah punya kehidupan yang baru lagi. Betul, karena sama pasangannya. mungkin mantan suaminya ngelihat dengan pasangan yang sekarang minta ridho belum. Diminta lagi ntar takut sikutnya borokan loh. Kenapa kalau udah ngasih terus diambil lagi ya? Orang tua zaman dulu bilangnya begitu kan. Nanti sikutnya borokan bener. Orang tua ini Sikutnya jangan borokan. nyambung banget ya langsung ya kan. Tapi memang begitu. Dan aku setuju loh dengan apa yang kamu bilang tadi Tias. Kalau orang udah ngasih terus diminta lagi, kayaknya tandanya kayak belum ada yang selesai urusannya. Persis seperti netizen yang berkomentar seperti ini. Mungkin si mantannya berharap balik, gak tahu Clara menikah lagi. Ya akhirnya nuntut harta gono gini. Ya katanya netizen ini sih urusannya hatinya belum kelar, makanya nuntut harta. Iya, kan nggak salah kalau kita akhirnya berpendapat bahwa urusan hati belum kelar, yang ada jadi menuntut gitu, yang harusnya udah jadi jatah sang mantan istri. Betul. Karena kan kok baru dituntut, baru diminta lagi sekarang sesudah dia udah kawin. Iya nggak sih kalau dipikir-pikir? Agak lucu juga sih gitu. Biasanya kan kalau memang udah ketok palu lah istilahnya Iya, gitu iya. ya. Ini oke, kita serahkan harta gono gini atau apapun itu gitu. Iya. Ya udah. Kita ada video yang mungkin akan menegaskan pesannya, kayaknya kenapa dia ngungkit harta itu karena dia ingin mengamankan hartanya agar jatah sang anak tidak terotak-atik gitu. Oh, jadi fokusnya ke anak. Coba kita Oke. spill. Coba kita cek. Saya di sini bukan mau ambil harta gitu loh. Karena udah 3 tahun saya titipkan ke dia gitu loh. Jadi saya bukan yang mau ngambil gitu loh. Di sini saya menyelamatkan yang saya mau titipkan tadinya untuk anak. Gitu loh. Maksud suaminya di sini tuh mungkin adalah gue mau memfokus, gue mau harta gue atau apa yang tanggung jawabnya sang suami ini, mantan suami.
itu benar-benar diberikan kepada anak, kesejahteraan anak, sekolahnya, tumbuh kembangnya gitu, cita-citanya. Maunya tuh benar-benar ke anak, jangan sampai kepake sama Clara Sinta ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Pengen tahu pendapatnya Tessy dari kacamata seorang laki-laki dan juga suami gitu. Kalau laki-laki melakukan itu gimana menurut kamu? Kalau gue pribadi ya, pribadi gue nggak bakal nuntut lagi sih. Ya misalkan dia harus dipikirin dari awal, ini potensi nggak buat dia aneh-anehin duitnya gitu kan. Kalau misalkan udah yakin ngasih, ya nggak. Kalau menurut gue laki-laki ya jangan diminta balik lagi. Kalau merasa kurang, mungkin takut khawatir anaknya kenapa-kenapa ya ambil alih atau ya handle sendiri lagi gitu. Good point, good point. Good point sih. Karena maksudnya belum terlihat sebenarnya kan kenapanya Iya, nih. Ini kan masih baru asumsi. kekhawatiran. Istilahnya Iya, asumsi iya, dan kekhawatiran kalau takutnya kan belum terjadi Iya, gitu. betul. ya Good point. gengsinya laki-laki sebenarnya benar sih ya. Kalau Tessy sendiri hubungan kamu dengan babak satu kehidupan kamu baik-baik aja nih sekarang? Baik-baik aja, alhamdulillah. Dan lu juga menyelesaikan tanggung jawab lu sebagai Tanggung suami jawab dan juga setiap sebagai bulan ayah. pasti. Dan pun demikian dengan babak satumu ya, Tias? Abang satuku enggak ada urusan karena kan tidak ada anak. Urusan. Oh iya deh ya. Jadi maksudnya benar-benar udah nggak ada Di cut off. gitu. cut off aja, udah nggak ada hubungan lagi. Oke, kalau boleh di-spill ke pemirsa setia Spill Detik kan katanya gitu ya, hidup itu selalu mengajarkan kita sesuatu. Apa sih yang kalian pelajari dari kegagalan babak satu kemarin? Wah, Ya, Kalau Tessy? simpelnya ya nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Apa itu? Ya kayak segala halnya lah, hal-hal kecil nggak di besar-besarkan, saling lebih mengerti lagi. Oh perempuan begini, oh laki-laki begini, oh laki-laki maunya begini, perempuan begini. Dan komunikasi sih, kita selalu mengedepankan komunikasi. Aku lagi kangen sama kamu nih, kita bilang kangen. Iya. Gue lagi pengen sendiri nih, sendiri ya udah, nggak ada. Lagi berantem, kasih gue waktu 2 jam deh, gue main game sebentar, habis itu kita ngobrol, udah gitu. Nggak yang kasih space ya, kasih Kasih space, space. gitu ya. Ya sama kayak cewek gitu kan. Mungkin juga sebagai perempuan atau laki-laki ya kita sama-sama nggak bisa saling membaca pikiran masing-masing kan. bukan dukun kan kita. Kita jadi bukan nggak dukun Bukan juga, dukun, jadi betul. jangan capek nebak-nebak atau berharap ih nanti dia akan ngerti. Asumsi, Kalau misalnya gue diem asumsi, nih, ya. gue diem nanti dia akan tahu kalau gue marah. Kayaknya udah nggak zamannya deh Nggak. begitu. Ya, setuju dengan poinnya Tessy sama Tias bahwa komunikasi itu penting. Jangan sampai lo menyadari bahwa komunikasi itu penting jauh ketika lo sudah bercerai. Oh. Kayak pasangan Tengku Dewi sama Andrew Andika. Ya. Iya kan? Dulu bercerai damai. Terus begitu Andrew udah punya babak Pasangan baru lagi. kehidupannya, Babak diduga sebelah sana agak tidak menemukan kedamaian. Iya. gitu. Oh iya, coba kita spill dulu, spill. Per bulannya itu 20 juta. 20 juta per bulan ya? Dipenuhi itu mas. Saya tidak mentransfer langsung kepada dia, saya langsung kasih ke pos-pos yang menurut saya penting untuk anak-anak, bukan untuk dia karena kita sudah bukan suami Misalnya? istri lagi. Misalnya anak-anak sekolah, saya langsung ke sekolah, saya kasih ke sekolah. Anak-anak mau imunisasi, anak-anak harus ke rumah sakit, saya bawa anak-anak ke rumah sakit, saya bayar di rumah sakit. Anak-anak butuh makan apa segala macam mingguan saya langsung kirim pakai aplikasi gitu loh. Hal seperti itu tapi mungkin yang dia harapkan adalah saya kasih langsung ke dia secara dalam bentuk uang, tapi kan saya nggak tahu akhirnya dipakai apa enggak buat. Walaupun kamu kasih ke pos-pos yang berbeda, sekolah, kebutuhan lainnya, apakah totalnya memenuhi kuota 20 juta? Ada yang seperti itu, sempat seperti itu juga. Sempat dengan memenuhi itu beda. Oh iya paham, cuman maksudnya ya bagaimanapun juga kan intinya saya tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan saya. Berarti tidak selalu pas 20 juta. Mungkin. Ini kan kenapa jadi rame Iya. perbincangan ini kan karena pasangannya udah memulai hubungan baru, terus pihak sebelah sananya terkesan jadi merongrong Iya. merongrong Tiba-tiba kembali. speak up gitu ya. Iya. Gue mencoba membayangkan ya Tias sama Tessy, nggak salah loh. Gue pun misalnya gitu ya, gue diceraiin nih. Terus gue ngelihat pasangan gue kawin lagi gitu. Sementara tanggung jawab dia ke gue tuh seret gitu tiap bulan. Gue kan gonggong loh. Bisa-bisanya lu punya duit buat kawin lagi ya. Sementara gue aja nggak lu empanin gitu. Iya. Kok bisa? Kalau bisa tuh kalau di film kartun tuh kayaknya gue jambak tuh perempuan yang baru. Lu nggak tahu dia nggak nyelesain kewajibannya gitu. Itu dia pentingnya komunikasi. Kalau gue sendiri tetap jaga hubungan sama anak tuh kan
meskipun dia di Medan ya, dua anak gue di Medan, gue tetap komunikasi 2 hari sekali itu pasti video call. Dan gue tahu apa yang dia butuhin gitu. Oke. Jadi emang kan kewajiban gue setelah cerai itu kan menafkahi anak gue lahir batin. Udah ada nafkah yang memang harus dipenuhi lah setiap bulan. Jadi menghindari kekhawatiran kalau uangnya dipakai buat apaan, Kamu nggak ada mikir gitu sih. Kita sama sekali nggak ada mikir gitu. Nggak ada mikir gitu. Jadi ya udah apa yang dibutuhin anak kasih udah gitu aja. Dan lu juga waktu lu memutuskan untuk menikah bersama Tessy, lu sudah tahu bahwa dari 100% pendapatannya Tessy akan ada yang dia potong untuk pertanggungjawaban kepada pernikahan dia yang sebelumnya. Ada. Oke. Udah kita sama-sama tulang punggung keluarga. Iya. Jadi nggak cuma buat anak ya, pasti buat keluarga inti juga ada. Yang itu pun kita tahu dari awal dan gue nggak pernah masalah sama sekali. Gue tidak pernah mempermasalahkan apa yang didapetin. Uang dia, buat keluarga. Apalagi buat keluarga. Kalau gue buat keluarga nomor satu, gue nggak akan pernah ngelarang. Untungnya kita begitu gitu. Paling nggak enak ribut soal Nggak duit bisa. gitu. Paling nggak enak. Paling receh banget gitu ya. Iya kan, itu kayaknya ribut kok soal duit. Maaf ya, makanya mungkin kita agak bernafas lega ketika kita tahu buntut dari kasus perceraian Andre Taulani dengan Erin gitu ya. Katanya sudah. Alhamdulillah, akhirnya nih. Gue udah spill ke berapa nih ya? Udah ada. Kita pasti bahas Kang Andre dulu. Kang Andre dulu. Mbak Erin, ya kan? Sudah ada secercah cahaya terang. Apa kira-kira? Coba kita spill dulu. Ya, kita spill satu artikel ini. Andre Taulani siap beri Erin Wartia nafkah mutah dan idah sebesar 1 miliar rupiah pasca cerai. Tuh. Jadi di dalam artikel tersebut tertuang isi gugatannya yaitu pemohon yaitu Andre beritikat baik untuk memberikan biaya nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah sebesar 150 juta. Setiap bulannya. Setiap bulan selama 3 bulan dengan total 450 juta. Serta mutah sebesar 550 juta kepada termohon. Jadi masa idahnya itu 3 bulan ya? Iya. Jadi total itu hampir 1M. 1M, iya. Tapi dengan pernyataan ini sebenarnya sudah diiyakan nggak sih sama Erin? Nah, itu yang kita tunggu. Udah ya? Kayaknya udah sudah. Sudah ya? Ketok palu kayak udah deal gitu ya. Dan inilah komentar dari netizen ya tentunya. Ya ada yang bilang gini, berarti postingan terakhir Erin kemarin ada benernya. Buktinya beliau langsung tunduk dan patuh. Oke, postingannya mana ya? Yang postingan dia kayaknya bilang mau membongkar sesuatu. Oh, yang dia mau membongkar Iya. Oke. Lalu juga ada yang bilang kurang banyak harusnya Mbak Erin. Ya kali cuma 1M. Kan kamu yang nemenin dia sampai sejauh ini. Emang ya demen banget kalau ada huru hara ya netizen. Udah deh alhamdulillah dong harusnya bersyukur. Akhirnya maksudnya menemukan titik terang gitu ya, titik temu. Kalau kan ini agak panjang banget ini kan episodenya. Aku nggak tahu ya kalau kalian menanggapi apa yang dilakukan oleh Andre Taulani itu sebagai apa. Kalau kan netizen banyak berprasangka gini. Jangan-jangan Andre takut Mbak Erin membongkar hal-hal buruk mengenai dia sebagaimana diancamkannya, makanya dikasih uang tutup mulut. Kalau aku nggak melihatnya seperti itu. Kalau kalian? Sih, aku enggak sih. Tapi juga ya maksudnya gue ini mungkin dari sisi lain cara gue berpikir ya. Kan ini lama banget dan gue percaya pasti Pak Haji Andre ini juga udah capek banget untuk melalui semua proses ini ya. Kenapa nggak seberani atau sebesar keberaniannya maksud gue seperti Bedu gitu. Memilih bercerai, dia udah kasih aja rumahnya, kasih aja mobilnya, maksudnya Pak Hajinya tuh bisa yang ya udahlah. Oke, gue tahu lo yang menemani gue dari awal, merintis kita sama-sama, anak-anak gue juga sama lo. Udah, nih ambil deh. Tapi funny that you mention Bedu gitu ya, karena Bedu juga rame belakangan kan karena Bedu juga bilang walaupun sudah bercerai dia bertanggung jawab ingin menafkahi istrinya. Yang padahal sebenarnya sebelum kasus perceraiannya dia, kenapa dia yang dia punya bercerai? masalahnya dengan financial loh. Jadi gimana sih Bedu punya duit apa enggak? Bisa nggak kita panggil Bedu sekarang nih? Gue pengen nanya juga sama dia nih. Coba kita spill dulu videonya. Yuk kita spill dulu videonya. Mantan istri saya sampai sekarang pun saya masih memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka di rumah. Termasuk kebutuhan Anggi di rumah belanja, bayar mbaknya, bayar listrik, bayar sekolah anak-anak, cicilan mobil, cicilan beberapa cicilan rumah segala macam. Masih saya yang bayar. Gitu. Jadi artinya saya cerai bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tidak. Justru saya masih tetap bertanggung jawab sama apa yang harus menjadi tanggung jawab saya.
yaitu hampir menyentuh di angka 50 juta per bulan. Jadi artinya ya, makanya aku bukan bisa dibilang senang bebas, enggak, tetap aku bertanggung jawab gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Sampai nanti Anggi punya pendamping. Tapi kalau masalah anak-anak tetap aku bertanggung jawab. Sekarang gue punya pertanyaan. Di satu sisi kan kita ada Bedu. Andre yang dan Bedu. punya banyak uang, Iya. mau memberikan 1 M kepada istrinya. Iya. Kemudian ada Bedu, Bedu. yang nggak punya uang, tapi tetap mau bertanggung jawab memberikan jatah bulanan kepada istrinya. Pertanyaan gue, kalau gue mana lebih berkesan buat kalian? Orang yang memberi dari kelimpahan atau orang yang memberi dari kekurangan? Nah ini konteksnya cuma di situ doang ya. Iya dong. Karena kita nggak tahu masalahnya apa. Iya. Ya kalau gue lebih berkesan Bedu lah. Iya. Iya. Orang yang ngasih karena dari cuma dikit. Iya. Setiap kali selebriti bercerai, problemnya adalah uang. Aku pengen tahu di rumah tangga kalian, sama-sama udah pernah berbuat kesalahan di babak pertama kehidupan kalian. Waktu kalian memulai perjalanan ini, apakah uang juga menjadi satu hal yang kalian bahas bareng? Siapa nih di antara rumah tangga kita yang akan cari duit? Gimana nih kita akan mengatur duit kita bareng? Iya. Oh, Kita nggak ada masalahin duit ya, kita lebih ke sifat sih kita. Terus setahun sebelum nikah tuh kita udah janjian, kita keluarin sifat asli masing-masing semuanya gitu. Dan gue juga selalu nekankan, lu lihat jangan nominalnya, tapi persenannya dari penghasilan gue. Iya. Misalkan gue punya uang 10.000, Iya. gue kasih semuanya, mana lebih baik sama orang punya uang 1 juta, tapi dia ngasih 500.000. Iya. Nah itu kan memberi dari kekurangan jauh lebih berarti daripada memberi dari berkelimpahan. Sambil dicobain dong. Iya, aku dicobain Mbak ini Tias. kuenya enak. Kita pengen membahas kali ini mengenai masalah me time. Itu juga adalah poin yang paling sering jadi hal berantem di dalam rumah tangga. Kalau Tias dan Tezi, gimana cara kalian masing-masing menikmati me time? Kita emang ada me time, ada waktunya. Gue bisa 16 jam main game tuh nggak masalah. Dan dia bisa nonton seharian nggak masalah. Karena menurut gue itu baik. Jadi setelah kita ngelakuin me time, kita bakal kangen lagi tuh. Ya. Dan masing-masing kita sibuk sendiri aja di rumah. Oke. kalau gue sama Tezi itu memang suka melakukan hal apapun itu bersamaan, bareng. Maksudnya gue lebih happy kalau misalnya nih kita suka apa nih, nonton, Padel. makan. Padel enggak. Oh enggak ya. Saya lagi berkuda. Oh baik. Sekarang lagi kuda. Berkuda. Jadi suka suatu hal yang barengan, tapi kan nggak selalu tiap saat bareng terus dong. Barengan. Ada kita masing-masing punya kesukaannya masing-masing gitu Iya, sebenarnya. dan itu di rumah. Jadi ya memang gue maksudnya membiarkan, ya udah Tezi punya ruangan game sendiri, gue di rumah beliin gue TV yang gede ya, karena gue suka banget nonton. Beliin gue TV yang gede, biar gue enjoy di rumah. Gue nggak suka pergi-pergi karena udah lewat juga kali ya umurnya ya. Gue udah nggak suka jalan-jalan, pergi malam atau apa tuh udah lewat. Jadi emang lebih sukanya nongkrong di rumah, pergi, nonton, makan, sama gitu. geng udah. Jadi kadang-kadang dia main game nih berapa jam, ya udah paling ujung-ujung balik-balik, ih tayang, kangen gitu. Jadi me time kita sih lebih kayak gitu sih. Oke, mungkin itu juga yang dirasakan oleh istri-istri dari bapak-bapak di Game itu Prediksi. Yang baru pulang dari me time touring ke New Zealand. Nah itu bukan me time, say. Hah? Liburan. Kita spill dulu. Oke, dari video tadi. Tentunya ya netizen ini wow. Ada yang bilang cuma mau tanya gimana perasaan istri dan anaknya. Sebenarnya nggak masalah. Toh ditinggalnya ke New Zealand akan pulang, nggak ditinggal. Iya. Kemana-mana Karena sebenarnya juga. netizen banyak juga nggak tahu ya kalau tripnya mereka. Kalau gue kan ngobrol sama Kang Ferry ya. Sebenarnya itu geng prediksi itu hebat loh. Mereka Hebat tuh banget menurut dengan berangkat touring tuh they don't spend their own money Iya, loh. mereka ada sponsor tuh, juga kan. Kerja loh Iya. sebenarnya mereka tuh earn money. Iya, jadi kerja tapi sambil ada liburan duitnya gitu. sambil liburan. Lalu juga bukan emak-emak doang kalau lagi Paling kumpul ngumpul pakai dress code. Dress code. Bapak-bapak Tapi mereka juga. emang niat banget Tapi sih. lucu dan mereka niat lucu banget. I love banget it. sih. Iya, mereka iya. niat banget. Ya namanya
most of them komedian ya, jadi ya udahlah ya kita Tapi mau tentunya gimana. juga pasti kan kepikirannya sama kita, kok gimana ya istri-istri ini bisa mengizinkan dan caranya mereka nih si cowok-cowok suami-suami ini minta izin itu gimana? Iya karena ada itu. Oh iya. kan kerja. Kan ada dutanya. Iya bener, dong, bener, kan bener. kerja ya. Iya. Menurut Tapi gue sih kalau lu oke. minta izinnya pernah nggak kayak ninggalin ini buat- lebih dari sehari deh ke Tias gitu? Nih ya, kamu juga harus tahu sebenarnya. Laki-laki tuh imam. ya. Duduk. Jangan seenaknya ngelarang-larang suami mau kemana tuh jangan dikasih tahu, jangan dilarang-larang gitu. Aduh ngeri. Emang dia suka Jangan larang-larang? jangan dilarang-larang, pokoknya mau kemana nggak harus izin. Cowok tuh lo ngasih tahu, bukan minta izin. Itu buat kamu tuh. Itu kata temen aku sayang. Dia bilang masuk ini gitu. Aku mau nggak? Temen aku ngomong gitu sayang sama istrinya. Aku mau nggak kan? Gue udah mau otot, mata gue Udah keluar. ngotot dia udah mau keluar. Berani kau ya Matanya ngomong udah gitu sama mau aku ya. gitu ya. Oh teman kamu sayang, Temen kasihan aku. banget teman kamu Kasian banget kan, gitu makanya ya. aku nggak mau gitu sama Oh, kamu. gue udah serius banget. Makanya nih ya, siapa? Agus Kuncoro ya dan Vino Gebastian sampai bikin video laki-laki tidak bercerita tuh gimana caranya bisa diizinkan pergi sama si istri. Kita spill dulu, ini seru banget. Yang Oh, penting maksudnya pergi aja yang ya. penting udah nyampe aja, udah Nyampe. kumpul aja. Lu nggak perlu tahu gimana caranya dia minta izin ke istrinya. Ada juga yang berkomentar ini. Terlihat jelas tatapan penuh Penuh tekanan. tekanan. Terus ada juga yang bilang boleh pergi, yang penting share log live. Dan kalau di video call cepat angkat. Aduh. Kamu Alhamdulillah gitu Tias nggak nggak sayang? ada. Dulu awal-awal pacaran, dia pernah gue basket biasa kita kalau emang gue bikin. Nah, Ini awal pacarannya nih bener dari awal Setelah pacaran. basket itu gue bikin tempatnya lelaki bercerita. Emang selalu begitu. Nah gue baru jam 2 apa jam 2 malam Baru jam 2 nggak lo? pulang pulang nggak sekarang? Ini gue udah angkat nih minta bil. Dia ngechat pulang sekarang. Gua tutup es teh gue bilang. Gue nggak jadi pulang. Dia gitu. Jangan Justru. jangan Jangan diatur-atur. ditantangin. Iya, Ya. laki-laki nggak bisa digituin sebenarnya kalau cewek-cewek ngerti ya. Semenjak itu dia nggak pernah apa. Akhirnya gue sendiri yang kangen, gue sendiri yang pulang. Tapi gitu. itu awal pacaran tuh. Pacaran. Jadi emang gue bilang awal pacaran kita saling pokoknya jangan Hancur-hancuran. ditutupin ya hancur-hancuran ya apa. Jadi pas nikah kita udah gak kaget lagi. Iya, Jadi iya. pas nikah dia mau pulang jam 3 paling gue cuma gini, gue udah tidur. Pulang jam berapa tadi? Jam 3. Oh ya udah. Gue benar-benar udah kenal sama circle-nya dia. Asalkan jangan dikecewain satu kali. Ya, jangan, gitu. dia selalu bisa menjaga kepercayaan gue. Jadi ya udah, kenapa harus gue takut? Oke. Ini bicara mengenai betapa sulitnya laki-laki memperoleh izin dari istri. Banyak banget yang bikin parodinya. Kita mau Jadi spill video yang suami parodi takut izin ke istri waktu mau naik gunung. Ini dia kita spill ya. Itu gemes banget kontennya. Tapi kenapa sih ya istri tuh kayak sulit banget ngasih waktu me time ke suami? Kenapa tuh? Karena mungkin dia nggak rela lihat suaminya seneng-seneng tapi dia nggak diajak. Gitu. Tapi kan banyak juga istri-istri atau perempuan lah ya, kayak mereka tuh overthinking, mereka pasti mikir, aduh gimana ya dia naik gunung sama teman-teman lakinya, terus nanti yang ikut ada perempuannya nggak, terus di sana bakalan ketemu siapa nggak, pasti kan atau ada. mungkin in a positive way, mungkin takut kenapa-napa, namanya naik gunung, gak ada yang tahu. Mungkin kali, kayak orang bener gue ngomong Basi gitu. itu Mas. Itu alasan basi. Itu alasan basi. Ini penting. Yang ini penting untuk dibahas. Kalau Omes sama istrinya tuh di antara mereka tuh udah punya kode-kode. Aku butuh me time ya. Lo sebagai siapa nih? Gue sebagai istri. Sebagai diri. Oke, gue kasih. Gue akan mengambil peran sebagai istri. Gue akan mengambil peran sebagai ibu. Kalau kalian pembagian peran tersebut, kalian ada kode atau semua nyampur Mereka jadi tuh kayak satu? berteman, gue bilang sih nggak ada peran-peranan Sebelum ya. kawin sama nggak kawin nggak ada beda. Nggak ada Tetap gue bedanya lu, maki-makian juga di Iya di rumah gitu. Ya kayak gini aja. Kayaknya udah. orang mungkin kalau ngelihat awal tuh kayak ngeliat kita Kaget. bercanda gitu, kaget kayak, "Ih, kasar banget." Padahal enggak, itu emang kita kitanya. bercandaannya kita gitu. Justru itu emang lebih bikin kita semakin dekat. Kayak kemarin kita baru lihat konten gitu kan. Ada konten kalau Ustadz atau apa gitu saya. Suami itu harus punya hobi. Suami itu harus punya hobi. Nah sebagai istri, kalau nggak bisa ikut ke hobi suaminya, ya biarin dia dengan hobinya. Karena laki-laki Izinkan. Izinkan. Memang Izinkan. laki-laki itu emang harus ada hobinya, ada mainannya, ada bentuknya gitu. iya. Kayak motor, Iya. game, Basket, basket, lah, apa segala olahraga, macam. ini. Kalau perempuan kan mungkin hobinya dengan makan enak, nongkrong gitu, salon, belanja gitu kan. Nah kalau laki-laki itu emang harus ada tuh bendanya tuh. Oke. Yang- Pas abis baca berita, kita nonton itu berdua nih sayang, gue dengerin. Gue cuma gini, mohon maaf sayang,
aku izin, aku nggak mau ikutan. Bengek main basket gitu. Iya. Jadi gue memang ya gue izinin karena memang, tapi apa nih, kayak mau main kuda ya kita main kuda bareng. Apa yang bisa gue ikut bareng kita bisa bersama-sama, sama-sama. Tapi kalau emang nggak bisa ya gue nggak akan ngelarang. Berarti sama Dia kayak main Dian mobil. Ayu nih. Dia main Dian mobil Ayu gitu, yang Mbak. bilang Itu soal bareng. Omes yang nggak ribet tentang me time istri. Betul. Kita spill ya. Nah pertanyaannya gue ke Omes berarti sebaliknya juga sama dong ya. Ya maksudnya jatahnya laki-laki. Ya dia sebagai bapak, dia sebagai suami dan dia sebagai diri dia sendiri dong ya. Mungkin apa yang tadi disampaikan Tessy bahwa laki-laki harus punya mainan itu juga nyambung dengan kayaknya Omes ya pernah bercanda. Jadi bapak boleh, jadi bapak-bapak jangan. Vino. Jadi Vino atau bapak? Oh Vino ya? Vino ya? Vino, Iya, Vino yang artinya biasa. kan oke boleh lu jadi bapak, tapi jadi bapak-bapak hidup tanpa mainan, hidup tanpa hobi, hidup tanpa me time, nggak sehat. Iya. Boring. Lama-lama lu akan tergrogoti lah. Iya. Berikutnya ini bercandaan dari geng cendol yang bikin konten. Istri-istri kalau minta izin mau me time sama suami kayaknya jawabannya gampang aja gitu kayaknya. Oke deh gitu. Suami mah nggak ribet kalau istri minta me time. Setuju? Pernah. Betul. Memang istri jauh lebih ribet. Emang ribet itu adalah darah daging istri. Gue nggak ribet. Karena lu mungkin sebenarnya lu suami. Dia ada jakunya loh. Kan gue udah operasi. Kita spill dulu ini dia geng cendol. Ya udah sesimpel itu aja udah. Ya udah. Kata suaminya. Ya wes. Ya udah. Lu juga gitu? Kalau kita memang Orangnya nggak juga pernah. pergi sama gue juga, dia maunya Iya. sama gue. Iya, bener. Biasanya kalau misalnya kalau gue sama Tessy tuh selalu reportnya jangan on the spot. Iya. Jadi maksudnya kayak mau pergi nih, besok nih, Dia besok kan aku orangnya syuting kan ini ya. Gue udah harus struktur hamin banget. satu. Misalnya ataupun hamin berapa, misalnya udah di lock syuting gitu. Jadi aku syuting ya, besok aku treatment ya sayang, besok aku ini ya. Besok. Jadi ngomongnya tuh dari sebelumnya, jangan tiba-tiba on the spot baru pas kali ngabarin aja, sayang aku udah sampai, sayang aku ini pulang atau apa gitu. Karena kalau menurut gue bang, Atau berubah rencana di tengah. ya itu masih oke, Bisa tapi jadi kan ya. tapi paling nggak ngabarin. Gue selalu nanya pagi malamnya, besok kemana sayang? Karena ingatan gue kayak ikan kan, cuma 3 detik. Jadi gue harus nanya, besok kita ngapain? Jadi jadwal dia kan yang ngurusin gue ngapain? juga. Tapi ini seru loh, dia mengakui dan berdamai banget kan sama-sama berdamai lah dengan diri. Oke, kita langsung masuk aja ke kejutan buat kalian berdua ya. Wes. Kita mulai dengan hate comments. Ya. Wow. Hate comments buat Tessy ya. Tessy juga punya netizen yang berkomentar nggak oke nih ya buat lu. Bisa baca sendiri. Baca. Bahagianya idaman pebinor dan pelakor. Aha, kita nih dapat pahala mulu ya. Kayaknya ya. Banyak asumsi-asumsi lah di luar Asumsi-asumsi sana. Karena yang kita pernah gagal, jadi ada Dan asumsi waktunya lah. agak-agak rapet tuh ya. kita Waktunya juga. nempel banget kan deketan. Gitu. Cuman Padahal kita kalau boleh jujur di Spillity ini kalian boleh bilang itu tidak benar. tidak dong. Itu tidak benar. Kenalnya memang masih Dari- pada punya dari pasangan. Tapi memang saat itu tidak ada hubungan tidak, apa-apa. setelah ada. itu. Ya. Setelah itu baru. Jadi udah case close, udah close the door, baru mulai. Cuma susah lah ya, kita nggak bisa menutup Pas sudah mulut cerai banyak kan, orang. cerai, Tias cerai nih. Boleh-boleh nih. Sikat langsung gas gitu kan. Oke, selanjutnya buat Tias. Baca. Semoga yang terakhir jodohmu Tias dengan Tengku Tessy mungkinkah? Oh pakai nyanyi nggak nih? Kita tuh sering tau di kasur ngeliat mukanya. Ya, selama-lamanya mak lu lagi. Berdua-dua begitu kita. Ya, Suka kayak gini. selama-lamanya nih. Beneran Kamu nih. bersamaku selama-lamanya, kamu stuck with me ya gitu. Jadi gue suka gitu aja. Ya, Habis ya lagi udahlah, dia. mau gimana lagi, Lu udah lagi, kepalang lu lagi. tanggung. Ya udahlah ya, mau nggak mau. You guys stuck with each other. Ya kan? Forever. Selama-lamanya. Amin dong, kita amin dong. Amin. Sebelum tanggapi postingan sosmed, spill dulu video yang satu ini. Nah, tanggapan soal postingan ini gimana? Umroh sekaligus main padel di Tanah Suci. Ini lumayan lagi. Ini kalau pro dan umroh itu kan kontra di nih. Mekah, di Iya. Mekah. Dan Ini itu di Madinah. Ini di Madinah dan di Mekah pun itu memang banyak sasana olahraga kayak gym, kuda, padel juga ada Ya. gitu. Dan kita kan umroh itu 4 jam gitu ya. Kita sholat jamaah yang penting di Masjidil Haram. Ya kita ada waktu senggang tuh bisa dipakai buat belanja. Kemarin juga lari Jalan, gua lari. lari. Terus pas di Madinah
kita padel sama main kuda gitu. Jadi di waktu selang-selangnya itu, jadi kita udah memenuhi nih. Di Madinah kita udah ke Raudhah, gue udah 2 kali gitu kan ke Raudhah. Alhamdulillah dapat 2 kali, dia juga udah ke Raudhah. Kita yang penting sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Nah ada waktu kosong tuh. Kita pakai buat belanja atau iktikaf juga, kita bikin konten segala macam gitu. Kita olahraga juga kan, karena ya kita Islam juga kan disuruh menjaga jasmani dan rohani ya. Rohaninya kita dengan beribadah, ya jasmaninya kita dengan olahraga gitu. Ini sebenarnya lagi agak pro dan kontra gitu loh. Ini kan sebenarnya kan tambahan aja gitu, opsional. Kalau memang tidak mau juga kan, Nggak itu kan masalah. pilihan ke pribadi masing-masing. Cuman mungkin image orang kok lagi umroh malah padel. Toh kan memang kita selesai kok. Maksudnya kita udah selesai Isya itu. Ibadahnya tuh juga udah kita jalanin gitu. Jadi tidak mengganggu apapun sebenarnya. Jadi itu hanya pilihan. Jadi kegiatan padel, berkuda yang kalian posting itu adalah kegiatan yang kalian lakukan di waktu senggang. Di luar ibadah. Di luar ibadah. Di luar ibadah. Oke, Paham baik. ya? Oke. Selanjutnya Teguh Tezi pernah terlibat nih dalam sebuah sinetron yang booming banget dengan pemain-pemain seperti dia ini. Urutkan dari yang paling humble sampai yang paling cuek dari antara pemain ini ya. Dari Ki Harun, Aliando Syarif, dan Kevin Julio. Gue temenan sama 3-3-nya lagi. Ya nggak apa-apa kan. Ya Humble udah. 1, humble 2, humble 3 sayang. Ya urutkan aja yang paling humble. Gue temenan banget sama Aliando. Jadi paling humble dia. Enggak, kalau Paling cuek. humble dia, humble. Tapi kalau paling baik Ricky Harun, Bang Kirun. Dia tuh yang kan gue awal pertama kali syuting tuh dia ngajakin gue ikut makan. Oh, oke. Lagi miskin-miskinnya tuh kan, lagi ngerintis kan. Minta ampun nunggu honor lama banget turunnya, dia ngajakin makan. Makan lobster pertama kali gue sama dia. Oh. Makan lobster. Nah, jadi gue nggak bisa lupain dia. Kalau Yang paling cuek? keju. Keju emang orangnya cuek ya. Ya selengean aja gitu, ya asik-asik Keju. sendiri Keju aja memang gitu. cuek, yang perhatian tuh coklat. Bener. Kamu Ya. Nah, sekarang kita akan minta Tias sama Tezi untuk nge-rate 1 sampai 5 dengan beda-beda kategori. Tias duluan ya. Rate kecantikan artis muda wanita berikut ini. 1 sampai 5. Kita kasih lihat beberapa pilihan artisnya. Mereka adalah Syifa satu Haji. paling tinggi. Oh, satu Syifa- paling tinggi. Iya, Syifa kamu mau taruh di mana? 3. Syifa Haju di number 3. Lalu Berikutnya, ada Amanda Manopo. Panoyo. 4. Nomor 4. Umi Umi Kwari. 1 lah. 1. Umi cantik banget loh. Umi Kwari. Dia tuh seksi tau. Umi Ariel tuh. Tatum. 2. 2. Davina Karamoya udah 5 lah ya. 5. Davina, kamu harus puas ada di peringkat 5. Kita coba lagi minggu depan. Rajin berlatih dan berdoa Umi setiap cantik hari. banget tahu. Iya. Gila lu lihat dulu makeup. Sex Lanjut. appeal-nya tinggi banget ya dia. Iya loh. Dan sekarang buat Tezi. Pengen tahu, nanti kita mau bandingkan. Jadi masalah nih nanti nih tunggu ya. Enggak, dia mah bebas gue mau liatin cewek gini. Oke, juga. untuk Tezi silakan. Syifa Haji dulu. Syifa 1. 1. Yang selanjutnya Amanda Manopo. 5. Umi Kwari. Nomor 2 nih. 2. Ariel Tatum. 3. 3. Davina? Selanjutnya Davina berarti nomor 4 ya. Alright. Nomor 1 Umi, nomor 1 tadi Syifa. Syifa. Oke, sekarang kita rate artis pria yang paling tampan. Oke, siap, silahkan. Tias dulu. Kenny Austin. Kenny Austin. Kenny Austin tuh suaminya Amanda ya? Amanda Manopo. Satu kampus gua dulu dia tuh di USU. Oh gitu? Universitas Sumatera Sumatera Utara, iya. 4 deh. 4. Kamu berapa? 1 lah temen gua kan. 1, temen dia. Awas ya abis ini ada temen lo lagi. Selanjutnya, Raffi Ahmad. 5 ini mah. Enggak, dia nomor 3. 3 deh, sama 3. Cari Selanjutnya, aman lu. Cari aman lu. Abizar, Bizar 5. 5. Al Ghazali, Nomor 2. 1 deh. Jeffrey Dua. Nicole. Teman gua juga lagi. Kan makanya Tinggal lu berapa mah. gua tadi? 2 dan 4 berarti. Tias Oh, 2. Oh, Ya aku 2, aku 2. berarti gua 4. Tias 2 untuk Kamu Jeff. 4 berarti. Iya, berarti Tezi. Sorry, Kol. Oke, kita rate mantan Tias yang paling dicemburui. Silakan. Ada Bams X Samson. buat 5. Tezi. 5. Oke. Gimana Lanjut. semua ini? Mana bingung. Syamsir Alam. 4. Tria Suka The sama dia, gua Chancetas. fans sama dia gimana? 3. 3. Raffi Ahmad. 5. Senior. 1. 1. Iya. Lembu. Ya Allah, Bang. 2. 2.
Oke, kita mau lihat isi WA-nya Tezi terakhir kali yang memberikan icon hati. Love. Itu Tinggal buat di-searching siapa? aja. Love. Mau ini. Ya inilah terakhir nih. Uhib Buki Villa, gue bilang dia nangis pakai love gue. Dah. Jadi pas umroh, kan kita ambil mikot di bus. Jadi pas mulai labai kalau mau nangis tuh gue kirim foto. Jadi Tezi di belakang, gue di depan. Tuh gue kirim foto gue nangis. Lagi umroh kemarin. Mukanya begini. Jangan dikasih lihat dong mukanya begitu. Gue kirim foto gue nangis. Jadi Gua bilang, terharu maksudnya kayak ya Allah. Uhib Buki Villa, artinya gue cinta sama lu karena Allah. Gua bilang. Awas jawab di handphone lu nggak sama romantisnya sama gue ya. Gak ada handphone gue lobet. Makanya handphonenya dimatiin, Tes. Aku gak pernah pakai hati-hati. Lo pernah kirim pakai hati-hati. Namanya ada hatinya. Iya. Nama. Iya. Pakai emoticon apa enggak, yang penting kalian tetap selalu berbagi hati. Emoticon kan harus pakai emoticon langsung aja. Demikian juga emoticon kita buat pemirsa setia Spill the Tea. Sabtu dan Minggu kita tunggu kembali kehadirannya hanya di Trans TV. Sampai minggu depan.